Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan materi kemarin. Ya, anak-anak, masih dalam tema 2, sub 1, sumber energi. Hari ini yang kita bahas tentang IPS, yaitu sumber daya alam. Apa anak-anak? Sumber daya alam atau yang kita singkat dengan SDA. Ya. Apa itu SDA atau sumber daya alam? Adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk melangsungkan hidup. Ya, SDA, segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidup. Nah, SDA sendiri atau sumber daya alam itu dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, misalnya begini, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu misalnya seperti hewan, tumbuhan, ya itu bisa kita perbarui dengan dikembangkan kembali. Ya, namun sumber daya alam ini ya harus tetap kita gunakan dengan tidak boros ya. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, itu seperti apa? Ya, misalnya seperti minyak bumi, batu bara, ya. Itu membutuhkan waktu yang lama ya untuk bisa mendapatkan batu bara yang baru. Tidak bisa dengan waktu 1-2 tahun jadi ya. Jadi kita harus menghematnya karena jumlahnya sangat terbatas. Nah, sedangkan manfaat sumber daya alam ya bisa sambil anak-anak baca di situ. Yang pertama, hewan dan tumbuhan dimanfaatkan untuk bahan membuat makanan dan minuman. Ya, misalnya hewan, ya, dagingnya, misalnya hasilnya berupa daging bisa dimanfaatkan untuk membuat bakso misalnya. Kemudian yang kedua, batu bara. Ya, dan minyak bumi itu sebagai bahan bakar kendaraan ya supaya kendaraannya itu bisa berjalan. Ya, bisa kalian baca sendiri ya, belerang misalnya itu untuk pembuatan obat-obatan ya, bisa mengobati sakit kulit kalau belerang itu. Kemudian air yang sering kita gunakan ya, bisa untuk mandi, mencuci, minum, untuk kegiatan pertanian ya. Walaupun air itu sangat melimpah tapi kita juga harus menghemat dalam penggunaannya ya. Mungkin anak-anak untuk IPS seperti itu dibaca ya anak-anak ringkasannya. Kemudian Unia lanjutkan ke yang SBDP. Yang SBDP itu kita akan belajar tentang nada. Nada itu apa anak-anak? Yaitu bunyi yang teratur tinggi dan rendahnya ya. Menyanyi kalau hanya datar saja maka tidak akan terdengar indah. Tapi kalau nadanya ada tinggi, ada rendah, bervariasi ya, makanya akan terdengar indah. Lah, di situ kita mengenal kata 1 oktav. 1 oktav itu bagaimana?
Ya, itu kan di bawah itu ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi ya. Itu namanya notasi angka. Ya, 1 dibaca do. Ya, bawahnya itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu namanya 1 oktav. Ya anak-anak. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada soal yang di SBDP, ya coba kalian perhatikan soalnya. Dalam 1 oktav nada mi titik-titik, nada mi lebih titik-titik dibanding nada sol, ya. Semakin ke kanan itu semakin tinggi nadanya. Jadi mi, ya, nada mi lebih rendah daripada nada fa. Namun nada mi lebih tinggi daripada nada re. Ya, dipahami anak-anak? Oke, Bunia lanjutkan ke bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia masih tetap membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, gagasan pokok itu intinya apa yang dibicarakan, ide utamanya itu namanya gagasan pokok. Dan gagasan pendukung itu penjelasannya dari gagasan pokok. Ya. Mungkin anak-anak sudah pinter semua ya, karena tugas-tugasnya nilainya dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung sudah pada bagus. Namun di sini Bunia mau mengenalkan tentang teks visual. Apa itu teks visual? Apa anak-anak? Bisa kalian lihat di ringkasan materi ya. Tuh. Teks visual adalah teks yang disampaikan menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Nah, apa itu indera penglihatan? Yaitu mata yang bisa kita lihat ya. Misalnya ini, kalian misalnya buka halaman 13. Halaman 13. Ya. Nah, di situ ada gambar ya, gambar 1, 2, 3, 4 ya, yang A, B, C, D. Nah, di situ ada teks visual ya. Teks visual itu ya, dengan kita melihat kita tahu itu apa. Ya, itu merupakan teks visual. Ya anak-anak, ya. Kalau lihat gambar seperti ini terus kalian disuruh untuk mencari membuat paragraf, kalian harus bisa menyimpulkan itu kira-kira tentang apa. Nah, apa anak-anak? Ya, tentang air. Ya, airnya ada untuk minum, untuk cuci tangan, ya, untuk menyiram tanaman, ya, untuk mengisi ini akuarium. Nah, kira-kira itu tentang apa? Itu sebagai gagasan pokoknya. Nah, berarti di situ ya, misalnya di sini gagasan pokoknya tentang manfaat atau kegunaan air. Nah, gagasan pendukungnya baru kalian jelaskan. Air dapat kita gunakan untuk minum, mencuci tangan, menyiram tanaman. Nah, seperti itu. Nanti bisa kalian coba di rumah ya, mengerjakan soal dari Bu Niam ya. Mana tadi nih? Nah, soal dari Bu Niam ini. Nah, ini di bahasa Indonesia itu contoh teks visual. Oke ya anak-anak, untuk pembelajaran hari ini semoga bermanfaat. Ingat ya, harus setiap hari membaca.
Ya, membacanya ikutin di sini ya. Misalnya ini hari ini kan pembelajaran 2, di atas ada pembelajaran 2. Cukup kalian membaca saja di pembelajaran 2 ya. Senin pembelajaran 1, Selasa pembelajaran 2 ya. Jadi 1 minggu itu selesai 6 pembelajaran ya. Bacanya kapan Bu Nia? Bacanya boleh malamnya ya. Kita paginya kerjakan dulu soalnya, nggak harus semuanya ya. Cukup pagi misalnya kerjakan dulu yang IPS. Boleh main, habis itu main, nanti habis sholat duhur kerjakan lagi yang SBDP. Gitu anak-anak. Terus sore habis ngaji TPA ya, menunggu maghrib kerjakan yang bahasa Indonesia. Terus malamnya sebelum tidur ya. Atau kalau pengen nonton TV boleh, tapi tetap harus membaca dulu ya. Nggak banyak ini, cuma 1, 2, 3. Rata-rata 3 sampai 4 halaman, itu pun banyak gambarnya. Mengapa harus membaca? Agar kalian menjadi anak yang cerdas, anak yang pandai, anak yang mempunyai wawasan yang luas. Oke ya anak-anak, Bu Nia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.